Oh ya, halo semua, saya Azhar, CEO dari PT Kuraweda Peladan Innotech. Secara garis besarnya, Kuraweda itu sekarang berfokus untuk menghidupkan orang mati lah ya, lebih ke arah kita punya sisi sejarah yang belum kita maksimalkan, bahkan sudah condong ditinggalkan. Sejarah budaya ini ya bentuknya kayak keraton, museum, candi, dan macam-macam itu yang sekarang kita berusaha hidupkan. Maksudnya hidupkan itu ekosistemnya kita bangkitkan melalui dari sisi IT-nya ya, mulai dari AI-nya, sistemnya, manajemennya, dan itu jadi mimpinya Kuraweda sekarang untuk mengintegrasikan dan menghidupkan ekosistemnya lebih dari 140 keraton, 18 candi, dan lebih dari 400 museum. Itu yang kita targetkan, mimpi kita lah di Indonesia. Yang trigger utamanya waktu kita diundang sama Raja Keraton ya, Raja baru, dia masih Raja muda Keraton, dan ternyata ya tadi Keraton itu sudah mulai banyak ditinggalkan lah, terutama untuk anak-anak muda, yang akhirnya kita tergerak untuk explore apa yang bisa kita explore bersama Keraton. Ternyata banyak yang bisa kita explore. Dari keraton berkembang menjadi museum, dari museum berkembang jadi candi, dari candi berkembang jadi wahana bermain, dan akhirnya muncullah mimpi besar tadi, menginterkoneksi antar tempat, dan juga banyaknya lebih ke menghidupkan ya, dalam arti menghidupkan banyak ya tempat-tempat wisata sejarah budaya itu sudah ditinggalkan, dilupakan, bahkan keraton aja banyak yang sudah hancur gitu. Nah itu misi besar kita, jadi gimana caranya tempat-tempat sejarah budaya ini hidup dan berkembang. Kalau yang dihadapi perusahaan secara internal sudah pasti manajemen internal. Tapi kalau secara eksternal, opportunity ini yang lebih susah ditembus adalah layer administrasi ya. Jadi biasanya kalau yang sifatnya candi ataupun museum itu banyak yang di bawahnya instansi pemerintah. Jadi memang ada administrasi yang harus kita tempuh, dan itu cukup alot. Ada yang alot, ada yang cepat gitu. Nah, sedangkan kalau sifatnya adalah investment atau bahkan tadi partner, lebih banyak kita waktu ya, karena kita harus pitching sana sini, ngobrol, membentuk konsep bisnisnya, konsep kerjasamanya, dan selain waktu itu juga menguras tenaga ya, resource team itu juga banyak terserap. Karena mungkin perusahaan muda ya, jadi karena kita ini tahun ketiga kita, dan ini cukup ekstrim gitu ya, untuk bisa sampai titik ini. Sebenarnya posisi CEO itu sangat kunci, apalagi bisa penetrasi ke layer pemegang keputusan. Jadi setiap kali ada first pitching, misalnya kita ngobrol tentang konsep, itu CEO hadir. Lalu pendetailan bisa saja CEO atau tim yang hadir. Tapi pas final decision, nah ini harus CEO yang hadir. Jadi waktu, tenaga, semua Chief Everything Officer harus jalan semua. Oke. Negosiasi terekstrim saya adalah dealing hanya dalam waktu 1 jam. Jadi dan 1 jam itu dengan orang yang salah satu berpengaruh di Bandung ya. Nah, jadi salah satu ownernya The Great Asia Africa itu, floating market, farmhouse, The Ranch, The Great Asia Africa. Nah itu ownernya satu itu. Jadi cuman dealing dalam waktu 1 jam. Pas makan siang itu pun kita diundang, bukan kita mengajukan pertemuan dan macam-macam, enggak, tapi kita diundang sama asosiasi, dan ternyata di sana ada beliau. Yaudah, beliau ngomong, kita dengerin, pas ada opportunity ngomong, kita kenalkan produk, terus ambil sisi yang dimana dia suka, dan akhirnya deal 1 jam itu langsung suruh survei, dan jadilah sekarang Museum AI di The Great Asia Africa. Sama pemerintah. Itu
Lebih karena bukan alot ya, lebih karena administrasinya panjang. Jadi kita untuk salah satu segmen di area Borobudur lah, itu sama pemerintah kabupatennya, itu rasa-rasanya kita datang itu dari bulan Februari, dan ini bulan Oktober belum ada perkembangan. Bukan mandek, lebih ke arah karena kita berkolaborasi untuk memanfaatkan aset yang sedang tidak digunakan. Akhirnya harus ada administrasi yang harus dilakukan, mulai dari appraisal dulu kan, si gedung itu nilainya berapa, cari siapa yang mengappraise-nya, terus lagi buka tender siapa yang akan mengoperate-nya gitu. Itu makan waktu lama banget, yang akhirnya kita masih berusaha, dan berusahanya dua arah, jadi memperjuangkan tempatnya sama mempertahankan investornya. Karena investor untuk waktu selama itu pasti banyak yang udah pergi sih. Sebenarnya sih nggak ada kata menunda ya. Kalau namanya bisnis itu opportunity by momentum. Jadi momentum aja pas. Kapan kita harus ngomong, kapan kita harus ngajak dia ketemu, kapan kita harus ngundang dia datang gitu. Itu momentum sih yang saya rasakan. Nggak ada rumusnya. Jadi itu murni by intuisi aja. Dan yang sisi entertain ya, bukan yang aneh-aneh, lebih karena kapan kita harus spending, kita ajak dia makan, ajak dia minum bukan minum aneh-aneh, kita ke kafe gitu, ke restoran, atau kita ajak meeting dia di kantor, atau bahkan di kantor kita. Itu adalah spending untuk sebuah negosiasi. Jadi itu adalah keharusan, dan itu adalah level yang paling rendah ya, level amatiran lah. Ajak ke restoran itu mudah lah, yang paling kecil. Karena di satu sisi juga tidak sedikit kasus-kasus di mana negosiasi itu lebih ekstrim, harus ke tempat yang lebih gila, tempat yang lebih sakral, lebih aneh-aneh. Itu selalu ada potensi seperti itu. Tapi ya dari Kuraweda selama ini sih kita belum pernah dan belum mau menginjak ke arah sana. Jadi memang kita yang white hat aja lah, yang benar-benar dulu. Ada. Kalau saya itu seneng, ibarat kata kita ini pion, kita ini pemain catur lah, bukan pion. Jadi apalagi bentuknya negosiasi dan bisnis yang rintisan gitu, startup. Lebih ke arah saya punya kepercayaan kita sebagai perusahaan baru itu kita nggak akan pernah menang lawan perusahaan gede. Caranya adalah bukan berkompetisi dengan mereka, tapi kita menciptakan atau mengambil segmen market yang belum dimiliki sama mereka. Yang mana segmen market yang belum dimiliki atau yang belum tersentuh, biasanya memang belum tahu uangnya itu dari mana. Nah, caranya ya tadi, kita bergerak jadi main catur. Si tempat ini, si user misalnya kan, dia itu ingin apa yang berhubungan dengan kita. Lalu kita cari siapa yang bisa provide. Nah, kita mencari profiteering dari tadi, apa yang bisa kita hadirkan kalau kita menjadi juru hubungnya ini sama ini misalnya. Nah, konsep bisnisnya kita matangkan di sana. Ada yang punya tempat tapi belum terdigitalisasi, kita bisa digitalisasi mereka misalnya. Tapi mereka nggak punya uang, berarti cari siapa yang punya uang, entah itu bank, entah itu investor kan. Tapi kan nggak bisa ujung-ujung investor di sini, nggak bisa kan. Nah, jadi harus dibuat sebuah konsep di mana investor ini cukup nyaman menyalurkan uangnya, atau bukan investor lah, entitas keuangan lah, bisa saja perbankan gitu kan, invest di sana. Masuk ke sana nyaman dan sesuai dengan tupoksi yang harus dia lakukan, dari kita juga tetap mendapatkan bagian. Nah, negosiasi ini itu ibarat catur, jadi benar-benar nggak ada yang sama, case by case, dan appetite-nya juga beda-beda. Negosiasi itu nggak ada yang instan. Jadi semua dibentuk, ditanam pelan-pelan. Apa yang saya tanam 1 tahun yang lalu itu bisa jadi baru saya panen tahun ini. Dan memang kejadian seperti itu. Kita kenalannya tahun lalu, kita ngobrolnya tahun lalu, ngobrol intens aja, jangan pernah lepas ngobrol, terus pupuk gitu kan silaturahimnya. Once nanti ada satu momentum, bisa saja itu terjadi.
dan kita sudah membuktikan itu berkali-kali udah banyak banget, mulai dari sisi investment, sisi project, sisi kolaborasi. Itu semua bukan ujuk-ujuk saya kenal mas atau saya kenal bapak ibu atau tiba-tiba dapat project gitu misalnya. Tapi itu memang adalah rangkaian panjang negosiasi yang dipetik nanti. Tuh pesannya. Jadi saya percaya tidak ada yang namanya keberuntungan atau kebetulan ya. Yang ada itu kesiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi dalam kondisi apapun, ketemu sama siapapun, ketemu dalam opportunity apapun, give your 100 lah. Jadi benar-benar ya sepenuhnya sekuat mungkin hadirkan itu. Karena kalau bisa menghadirkan itu berarti kamu sudah menciptakan opportunity nanti. Entah di next meet-nya, selanjutnya atau gimana. Karena kamu akan menjadi top of mind-nya orang ini ketika dia memikirkan topik yang sedang kita bicarakan. Yuk, thank you semua ya.